Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Brigida Jelpingani absen 5. Saya Kalisa Hadin absen 18. Saya Bening Lombala absen 3. Saya Stefanus Adinura absen 35. Saya Renat Wijayanata absen 29. A few moments later. Adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Sultan Agung sangat menentang keberadaan FOC di Jawa, apalagi tindakan FOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halang kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia yang telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang VOC di Batavia. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah J.P. Chokon. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC terus berusaha menghalang-halangi. Akibatnya, pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan, terdahulu Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lambung-lambung beras untuk mempersediaan bahan makanan, seperti di Tegal pada Cirebon tahun 1629. Pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera, VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lambung-lambung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lambung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bommel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bommel, terpetik bahwa J.P. Kon meninggal. Peristiwa ini terjadi pada 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir para pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Sebenarnya merasa khawatir dan segan terhadap kekuatan militer Mataram. Melalui kemampuan diplomasinya, Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di-Pertuan Agung. Hal ini dibuktikan dengan mengirim upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. Sementara VOC mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677.
Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner, dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat, salah satunya dipimpin oleh Tarunajaya.